Jadi di sini saya akan membahas tentang soal ujian akhir semester Akuntansi Keuangan lanjutan 1. Nama Yonarti Wulandari, NPM 1951030390, Prodi Akuntansi kelas D, semester 5. Di sini pada soal ini saya membuat pada tanggal 10 Januari 2022, PT Abadi Jaya mengakuisisi 80% saham kepemilikan PT Mitra Surya senilai 700.000 dan kepentingan non pengendaliannya 190.000. Dan saat ini nilai buku PT Mitra Surya yaitu 800.000. Selisih tersebut diakibatkan adanya perbedaan nilai wajar dan nilai buku, merek dagang, hak paten, dan peralatan dengan masing-masing sebagai berikut. Nah, jadi di sini bisa dilihat nominal merek dagangnya 40.000, hak paten 150, peralatan minus 50.000, goodwill 100.000, selisih 240. 240 ini didapat dari 40 ditambah 150 dikurang 50 ditambah 100, maka hasilnya 140. Untuk sisa umur ekonominya, untuk hak paten 10 tahun, untuk peralatan 5 tahun. Selama tahun 2021, PT Mitra Surya berhasil memperoleh laba sebesar 200.000 dan mendapatkan dividen tunai 60.000. Berikut ini neraca saldo PT Abadi Jaya dan PT Mitra Surya 30 Desember 2022. Nah, di sini bisa dilihat sendiri untuk nominalnya. Kita lanjut. Data transaksi jual beli persediaan antara induk dan anak. Untuk transaksi hulu, pendapatan jumlahnya 40.000, realisasinya 380, maka nilai tersimpannya 20.000. Didapat dari 400.000 dikurang dengan 380.000. Untuk BPP juga seperti itu, 300.000 dikurang 290, maka nilai tersimpannya 10.000. Begitu juga selanjutnya. Untuk transaksi hilir, untuk pendapatannya jumlahnya 100.000, realisasinya 90.000, maka nilai tersimpannya 10.000. BPP juga sebaliknya, nilainya jumlahnya 80.000, realisasinya 74, maka tersimpannya 6.000. Jadi untuk yang harus kita buat, yang pertama, menyusun laporan keuangan laba rugi, perubahan modal hingga neraca konsolidasi dengan transaksi istimewa. Yang kedua, menghitung saldo investasi akhir PT Anak dan laba yang diakui oleh PT Induk. Terdapat neraca saldo sebelum dan setelah saldo investasi PT Anak dan laba yang diakui oleh Induk. Keempat, terdapat selisih diferensial. 5, terdapat transaksi istimewa minimal persediaan hulu maupun hilir. Kita langsung saja ke perhitungannya. Jadi, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang cara perhitungannya. Cara perhitungannya, nilai buku tadi kan didapat 800.000. Untuk nilai wajarnya 1.040.000 ini dari nilai buku ditambah dengan selisih. Selisihnya kan 240. Jadi 800.000 ditambah 240 maka 1.040.000. Terus tadi kan PT ini mengakuisisi 75% kepemilikannya. Maka di sini 75%, di sininya 25%. Jadi 800.000 dikali 75% hasilnya 60 dan 800.000 dikali 25% hasilnya 200. Begitu juga dengan nilai wajar 1.040 dikali 75%, 780, dan 1.040.000 dikali 25% hasilnya 260. Sekarang kita menghitung sisa umur, amortisasi, induk, dan non pengendalian. Merek dagang, hak paten, peralatan, goodwill, dan selisih ini kita dapat dari soal. Dan sisa umur juga kita dapat dari soal. Nah, jadi yang pertama yang harus kita hitung yaitu amortisasi
hak paten dan peralatan. Kenapa cuma hak paten dan peralatan? Karena hanya dua ini yang masih mempunyai sisa umur ekonomi. Jadi 150 dibagi 10 maka hasilnya 15.000. 50.000 dibagi 5 tahun hasilnya 10.000. Dari hasil amortisasi ini untuk mendapatkan nilai induknya yaitu dari 15.000 dikali 75% hasilnya 11.250, 10.000 dikali 70% hasilnya 7.500. Begitu juga untuk non pengendalian 15.000 ditambah dikali 25% hasilnya 3.750 dan 10.000 dikali 25% hasilnya 2.500. Jadi totalnya 15.000 ditambah 10.000 25.000, 11.250 ditambah 7.500 yaitu 18.750, 3.750 ditambah 2.500 hasilnya 6.250. Untuk selisihnya tadi kan 240. Maka kita kalikan ke 75%, maka hasilnya 180 untuk induk, 240 dikali 25% untuk non pengendalian yaitu 60.000. Nah, untuk transaksi hulu, jumlah realisasi tersimpan, transaksi hilir, jumlah realisasi tersimpan, ini semua didapat dari soal ya teman-teman. Jadi di sini kita akan menghitung laba yang diakui. Nah, laba yang diakui tadi kan labanya pada soal yaitu 200.000. Jadi kita langsung saja menghitungnya. Laba 200.000 dikali 75% hasilnya 150. 200.000 dikali 25% 50.000. Untuk hak paten peralatan ini kita dapat dari atas yang dari kita menghitung ini tadi. Dari sini ya. 11.250, 3.750, 7.500, 250 gitu. Nih. Ini untuk persediaan hulu, kenapa minus 10.000? Karena di sini keuntungannya itu 10.000. Untuk hilir didapat 3.000 ini didapat dari dari keuntungan 4.000. Jadi 4.000 dikali 75% yaitu 3.000 dan 4.000 dikali 25% yaitu 1.000. Untuk laba dibagikannya, maka 150 dikurang 11.200 ditambah 7.500 ditambah ini, dikurang ini, maka hasilnya kita hitunglah. Maka hasilnya 133.2.500. Begitu juga dengan ini. 50 dikurang 3.750 ditambah 2.500 dikurang 1.000. Hasilnya 47.750. Ini 3.000 ditambah 1.000 hasilnya 4.000 karena minus ketemu minus hasilnya maka akan plus jadi 4.000.
Dan ini 333.250, 47.750 ini ditambah, maka hasilnya 181.000. Sini kita akan menghitung nilai investasi atas PT Anak. Nah, untuk saldo awalnya ini ada 780 dan 250 ini didapat dari hasil yang ini tadi. Nilai wajar dikali 75%, maka 750, dan nilai wajar dikali 25%, maka 260. Di situ ya teman-teman. Jadi 780, 250. Untuk laba didapat dari hasil dari laba dibagikan yang kita hitungin tadi. 133, 250, 47, 750. Untuk dividen. Untuk dividennya ini kita dapat dari sini. Dari pendapatan hilir 90.000 dikali 75%, hasilnya 67.500, dan 90.000 dikali 25%, hasilnya 22.500. Jadi saldo investasinya berapa? 780 ditambah 133 dikurang 67.500, maka hasilnya ya kita hitung. Oke, sama ya kayak hasil yang pertama tadi, tapi biar lebih real. Oke. Terus yang ketiga kita akan mengecek saldo investasi. Saldo investasinya yang kita dapat dari atas ini tinggal kita pindah. Untuk ekuitasnya kita dapat dari hasil nilai buku dikali 75% dan hasil nilai buku dikali 25%. Maka hasilnya 600 dan 200. Ini minus ya teman-teman. Terus saldo investasi dikurang ekuitas hasilnya 245.750, dan ini juga mari kita hitung. Oke. Terus ini 180 ditambah 60.000 untuk ini kita dapat dari sini. Dari hasil selisih. Selisihnya tadi kan 180 dan 60.000. Ini minus juga. Jadi kita hitung lagi. Ini dikurang dan ini dikurang ini. Oke, untuk labanya didapat dari laba yang dibagikan yang kita hitungin tadi 133.250 dan 47.750. Ini jadi maka hasilnya akan minus 65.750 kurang 133.250, hasilnya itu, dan ini juga 25.250 kurang 47.750. Untuk dividennya ini kita dapat dari atas ini 67.500, 22.500, tinggal kita pindah, maka hasilnya akan 0. Oke, ini juga akan 0. Sip. Udah 0 semua. Pengecekan saldo investasi udah selesai. Di sini kita akan membuat yang pertama itu kita pindahin dulu ini tadi yang PT Abadi Jaya dan PT Mitra Surya ini dari soal ya, dari soal.
Tapi yang belum terisi itu tadi investasi anak yang kita dapat tadi. Nih, kita masukin ya. Investasi anak yang kita dapat untuk investasinya kan saldo investasinya 845.750. Ini kita masukkan ke investasi anak. Jadi investasi anaknya 845.750. Dan juga untuk sisi kreditnya kita memasukkan penghasilan dari entitas anak yaitu 133.250 kita dapat dari sini. Dari laba dibagikan. Nah, jadi maka tadi kan dari soal dia belum balance. Nah, kalau kita udah tambah ini maka hasilnya akan balance. Nih, hitung ya. Yang lainnya ini dari soal. Kecuali untuk sisi debitnya, investasi anak. Tinggal kita masukkan dari hasil penjumlahan kita tadi. Ini semua ditambah ya. Oke, tambah semua. Hasilnya 5.325.625.000. Itu juga dengan sesi kreditnya 5.036.250. Ini ditambah 800 tambah 200 tambah balance ya. Nah, kalau untuk PT Mitra Surya ini memang sudah dari soal kita buat sudah balance ya. Hasilnya 3.004.048.000, 3.048.000. Nah, untuk jurnal eliminasi. Yang pertama yang harus kita buat modal disertor, jurnalnya modal disertor atau saham biasa, agio saham saldo laba pada investasi Mitra Surya dan kepentingan non pengendalian. Dari mana sih nominal-nominalnya? Untuk modal disertor, agio saham, saldo laba, ini kita dapat dari soal. Untuk saham biasa, ini kita menghitungnya PT ini ya, PT anak ya, PT Mitra Surya. Untuk saham biasanya 400, agio sahamnya 240, dan saldo labanya 180. Sama ya, ini 400, 220, dan 180. Untuk investasi PT Mitra Surya, kepentingan dan pengendalian ini, 600 dan 200 ini didapat dari mana? Dari sini. Ke sini ya. Dari nilai buku. Dikali 75% hasilnya 600 dan nilai buku dikali 25% hasilnya 200. Terus kita di sini akan mengeliminasi saldo investasi efek diferensial. Jurnalnya merek dagang hak paten goodwill pada peralatan investasi PT Mitra Surya kepentingan non pengendalian. Ini kita dapatnya dari soal 40.000, 150 dan 100.000 merek dagang hak paten goodwill. Merek dagang nih 40.000 hak paten 150 dan goodwill-nya 100. Oke, udah sama. Dan peralatannya tadi ke atas ya, lupa. 50.000. Ini juga dari soal. Untuk
investasi PT Mitra Surya dan non pengendaliannya kita dapat dari selisih selisih 240 dikali 75%, 180, dan selisih dikali 25% hasilnya 60.000. Ini sama ya. Mereka ini apabila dijumlahin, ini 100 ditambah 150 ditambah 40.000, ini 190, 80, 180, ini 290, 180 ditambah 60 ditambah 50, maka hasilnya juga bakal 290. Untuk di sini kita akan penyesuaian terhadap beban amortisasi akibat adanya efek diferensial. Beban amortisasi hak paten dan peralatan, beban penyusutan peralatan dan hak paten ini kita dapat 15.000 dan 10 ini dari perhitungan di atas ini. Dari 150 untuk hak paten dibagi 10 tahun dan untuk peralatan 50.000 dibagi 5 tahun maka hasilnya 10.000. Gitu ya teman-teman. Terus untuk eliminasi saldo investasi atas pengakuan laba dari entitas anak, jurnalnya penghasilan dari entitas anak pada investasi PT Mitra Surya 133.250 ini kita dapat dari perhitungan ini. Menghitung laba yang diakui. Kan 75%-nya ini 133.250 dan 25%-nya ini 47.750. Nih, 47.750. Oke. Dan untuk eliminasi saldo atas dividen, untuk investasi PT Mitra Surya pada dividen 67.500, kepentingan non pendalian pada dividen 22.500. Ini kita dapat dari dividen ini tadi. Nih. Dividen ini ya. Dividen kalau 75%-nya 67.500, 25%-nya 22.500. Oke. Terus untuk eliminasi transaksi persediaan, pendapatan penjualan pada BPP, pendapatan penjualan pada BPP dan persediaan. Jadi untuk satu ini dulu ya. Pendapatan penjualan pada BPP 380 ini kita dapat dari itu kita dapat dari ini pendapatan untuk transaksi hulunya kan 380. Dan kenapa di sininya ini di sini tadi ada 10.000 dan 10.000, di sini 20.000, ini kita dapat dari sini. Di sini nih. Dari tersimpannya 10.000, 10.000, maka di sisi debitnya 20.000. Oke. Terus untuk ini eliminasi transaksi persediaan, hilir eliminasi transaksi yang telah dieliminasi, pendapatan penjualan pada BPP 67.500 ini kita dapat dari ini ya.
dari 67.500 itu dari 90 dikali 75%. Hasilnya 67.500. Begitu juga dengan kepentingan pengendalian pada ya. Tuh. Terus untuk pendapatan penjualan pada BPP dan persediaan ini kita dapat dari transaksi hilir. Nih. 4.000 ditambah 6.000 hasilnya 10.000. Nah, hasilnya 10.000. Terus semuanya kita jumlah. Apakah sisi debit dan kreditnya akan sama? Hasilnya nggak bisa ya, teman-teman, karena ini tuh pakai RP. Jadi kalau pakai RP dia nggak bisa kalau sama dengan ditambah gitu. Tapi kita lihat langsung aja ya, kita pindahin ke jurnal eliminasinya. Nah, lanjut kita masuk nih. Kan di jurnal eliminasi kita ada akun persediaan. Jadi kita tambah ya teman-teman di kertas kerja. Itu satu-satu. Di sini aja langsung ya. Untuk saham biasa, agil saham, saldo laba langsung kita pindahin ke sini. Saham biasa 400, agil saham 220, saldo laba 180. Oke. Dan investasi, untuk investasi ini kan di sini ada banyak ya investasi, ada satu investasi juga, jadi 600 ditambah 180, terus ditambah ada lagi investasi 133, maka hasilnya 913.250 untuk investasi. Nah, gitu nih kita masukin nih investasi 913.250. Begitu juga dengan selanjutnya. Ya, teman-teman semuanya, tinggal dipindah saja dari jurnal eliminasi, kita masukkan ke jurnal eliminasi yang ada di kertas kerja. Tinggal memindahkan. Bila kita pindahkan semua, maka videonya akan panjang. Langsung saja ke konsolidasi. Langsung kita pindah-pindahin aja. Dari ini, nih, ditambah-tambah saja, nih, kayak gini, tambah, maka hasilnya untuk persediaan 40.000, oke, 14.000. Nah, kalau dikonsolidasi, ini ada yang tidak masuk ya. Investasi entitas anak tidak masuk ke konsolidasi. Terus lanjut ke merek dagang, hak paten, peralatan, goodwill. Ini semuanya tinggal ditambah. Debit ketemu debit ditambah.
Nah, selanjutnya begitu ya teman-teman. Maka ini hasilnya akan balance. Ini ditambah. Kalau ketemu kredit kayak gini, langsung kita kurang. Nih. Hasilnya 820. Begitu juga seterusnya, maka hasilnya akan 7.450.250. Itu juga dengan sisi kredit, maka kita akan buktikan. Oke. Pas banget ya teman-teman. Terus kita akan membuat di sini laporan laba rugi konsolidasi. Penjualan didapat dari kertas kerja yang ini. Penjualan ini 2.715.000. Untuk pendapatan penjualannya kita dapat dari kertas kerja juga. Pendapatan penjualan 477.500. Untuk beban pokok penjualan kita dapat dari kertas kerja juga. Ini hasilnya 868.500. Kenapa? Nah, di sini pendapatan dan beban pokok penjualan ini mengurangi daripada penjualan. Jadi, penjualan dikurang pendapatan penjualan dikurang beban pokok penjualan. Hasilnya 1.369.000. Nah, di sini untuk beban penyusutan dan beban amortisasi kita dapat dari kertas kerja juga. Untuk beban penyusutannya 580, beban amortisasinya 587. Ditambah, jadi beban penyusutan ditambah amortisasi hasilnya 1.073.000 ini. Maka kita laba kotor dikurangi dari hasil beban, maka hasilnya kurang ya. Hasilnya 296.000. Terus distribusi non pengendaliannya kita dapat dari kertas kerja konsolidasi akhir juga. Ini dari pendapatan non pengendalian. Maka jadi ini laba bersih konsolidasi dikurangi distribusi non pengendalian, hasilnya 248.250. Mari kita buktikan. Oke. Terus lanjut ke laporan perubahan modal konsolidasi. Sini ada saham biasa dan agio saham. Ini langsung nilainya langsung kita pindah saja dari kertas kerja. Di sini saham biasa 800, agio saham 320. Ya, 320 ini ditambah. Hasilnya akan terus di sini per 1 Januari ini kita ambil dari saldo laba. Nih, saldo laba di kertas kerja. 1.040.000. Untuk laba konsolidasi kita dapat dari atas ini tadi, dari perhitungan laba bersih entitas anak pengendalian 248.250. Untuk dividen kita ambil dari kertas kerja juga ada. Untuk dividen ini 470.
470. Jadi saldo laba per 1 Januari ditambah laba konsolidasi dikurangi dividen. Maka hasilnya 808.2.500 ditambah ini tadi, langsung ditambah saja. Oke, ditambah kepentingan non pengendalian. Kepentingan non pengendaliannya 285.2.500. Jadi hasilnya 2.223.500. Oke. Langsung ke laporan perubahan posisi keuangan. Aset lancar. Aset lancar kita dapat dari ini kertas kerja. Aset lancarnya 1.015.500. Terus aset lancar itu dikurangi dengan persediaannya 14.000, jadi tinggal 1.136.500. Untuk aset tidak lancar ada merek dagang, hak paten, peralatan, akumulasi penyusutan peralatan, goodwill. Nah, mereka semua ini kita tambah. Ini semua nilai ini di kertas kerja, tinggal kita pindah saja. Terus untuk total aset konsolidasinya didapat dari total aset lancar ditambah total aset tidak lancar. Hasilnya 4.499.500. Untuk sisi hutang, di sini kita ada kewajiban. Kewajibannya kita ambil dari kertas kerja. Kewajiban di sini ada nilainya 2.276.000. Langsung kita pindah saja ke laporan posisi keuangan. Jadi totalnya di sini total hutang. Total hutang ini cuma ada modal, akun modal. Jadi kita dapat dari total modal konsolidasi. Jadi untuk total liabilitas dan ekuitasnya kita tambahkan saja dari kewajiban. Tambah modal. Maka hasilnya 4.499.500. Cukup sekian. Jadi balance ya teman-teman semuanya dari perhitungan awal sampai akhir tadi. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.